Sebelum melakukan penyekuran, kita siapkan beberapa pendukung ya, diantaranya adalah selang nih, selang sesuai kebutuhan. Karena kita akan mengajarkan cara menyekur manual. Tujuannya kenapa menyekur manual? Karena menyekur manual itu nanti untuk awam, untuk yang pertama kali nyekur, dia akan lebih bisa merasakan efek dari penggunaan ini ya. Berikutnya grinding pasta ini yang kita perlu persiapkan. Ini sebenarnya mirip amplas untuk menghaluskan area permukaan dudukan katup ya, tapi dia berbentuk pasta. Ada yang fine ya, yang lebih halus, yang coarse ini yang lebih kasar. Jadi saya mengajarkan untuk pertama kali justru harus diusahakan menggunakan yang cara manual, pakai tangan gitu, bukan pakai mesin ya. Pakai mesin bisa nanti kalau sudah terbiasa pakai tangan ya, baik dengan bor tuner ataupun bor biasa ya, tidak masalah ya. Yang jelas nanti sudah tahu efek pemakaian dari grinding pasta ini ya, atau ampas yang berbentuk pasta ini ya. Nanti dia bisa menggunakan sesuai menggunakan alat baik bor tuner ataupun bor biasa itu dengan terukur ya. Kalau tidak nanti bisa malah keblongan, malah kemakan banyak ya. Jadi memang rapat, tapi katup baru nanti bisa malah jadi kayak katup lama karena kemakan banyak marginnya. Demikian persiapan yang kita butuhkan. Berikutnya adalah tisu. Tisu ini nanti kita akan bersihkan sisa-sisa gram yang ada di dudukan katup dan katup ya. Jadi kita nggak kasih bensin, apalagi ada orang yang lupa sealnya sudah dipasang, seal clapnya sudah dipasang. Nanti kalau sering dikasih bensin gitu-gitu, sealnya malah bisa rusak ya. Jadi kita bersihkannya, kita sarankan pakai tisu aja, bukan pakai bensin. Berikutnya setelah dicek semua kondisi ya, baik dudukan katup, post clap ya, dan kondisi katup itu sendiri ya, yang masih layak untuk diskor, maka kita akan melakukan penyekuran ya. Penyekuran ini dilakukan tidak cuman dalam kondisi perbaikan-perbaikan, tapi walaupun katup baru ya, dudukan baru maupun post clap baru ya, kita tetap harus melakukan uji kerapatan dulu. Kalau belum rapat ya, apalagi settingannya tidak tepat, maka jangan dilakukan penyekuran. Penyekuran dilakukan ketika nanti permukaan antara katup dan dudukannya sudah mapan. Jadi baru kita dilakukan dengan penyekuran ini agar lebih rapat lagi ya, antara katup dan dudukannya ya. Karena kalau katup dan dudukannya tidak rapat ya, katup dan dudukan ini tidak rapat, nanti motor nggak bisa hidup ya, karena kompresinya drop ya, atau kompresinya bocor. Nah, sebelum melakukan skor ya, kita pasang dulu ini katupnya, kita pasang. Nanti di bawah nanti akan kita kasih ini selang ini, kita putar-putar gini ya. Baik melakukan penyekuran dengan manual seperti ini ataupun dengan alat bor tuner atau bor yang biasa, tetap harus ujung dari katup ini harus pakai selang ya. Kalau tidak pakai selang nanti justru bisa tidak mapan nanti pemakanannya. Kalau selang kan elastis, dia bisa menyesuaikan antara katup dan dudukannya itu mapan. Yang bergerak bukan katup dan dudukannya, bukan katupnya, tapi nanti selangnya, untuk menyesuaikan kondisi. Kita masukkan dulu katupnya.
Terus selangnya kita taruh di bawah, pasang dengan ini. Jadi selangnya kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Kita masukkan, jangan mepet total ya, kita butuh pergerakan katup untuk naik turun gini cukup. Terus untuk muter-muter gini katupnya. Ini selang harus mapan, harus fix ya, mapan sama as katup ya, makanya selangnya dicari yang sesuai nanti, jangan terlalu longgar ya, tapi juga jangan terlalu susah masuk, benar-benar harus keset gitu ya. Ini yang nanti akan kita putar-putar lewat dengan tangan ya, karena kita tidak pakai bor tuner atau bor yang biasa. Berikutnya kita kasih grinding pasta yang fine aja, yang halus, karena ini tidak terlalu luka parah, jadi cukup pakai yang fine ini. Nanti enggak kurang lebih 5 menit nanti ini kita skor, insya Allah sudah rapat lagi ya. Jangan langsung pakai yang kasar. Yang kasar tuh ketika lukanya besar ya, ada luka besar di sekitar dudukan katup ya. Nah, kita pakai yang fine dan kita pakai tangan dulu biar tahu efek pemakanan dari grinding pasta ini terhadap katup maupun dudukannya. Ini kita cukup buka ini yang fine, yang lebih halus grinding pastanya. Terus kita angkat sedikit ininya, katupnya kita angkat sedikit. Terus kita taruh di sisi-sisi katup ini grinding pastanya sesuai kebutuhan. Ya, secukupnya aja sesuai kebutuhan. Tutup lagi. Kalau sudah, kita langsung sekur, dan kita nyekurnya harus searah perputarannya, ke kanan atau ke kiri, tidak masalah. Nah, kita sekur seperti itu. Sampai suaranya agak halus, biasanya udah kena nanti mapan. Nanti kita akan tes rapat atau enggaknya. Kita lakukan seperti ini. Kalau caranya benar, kalau lukanya nggak begitu besar, itu nanti ini akan cepat mapan, dan kita cek nanti sudah rapat ini untuk katup dan dudukannya ini, sehingga ketika rapat kita nanti diharapkan kompresinya lebih rapat dan tidak ada kebocoran di area katup dan dudukannya. Harus satu arah, ke sana, ke kiri ya ke kiri terus, jangan bolak-balik gini. Kalau bolak-balik terkadang hanya kena dudukannya kemakan, tapi tidak rapat-rapat. Kalau searah gini, selama ini yang kita lakukan dia lebih mapan. Jadi naik ini saya hanya dorong ke atas, pas turun makan sambil muter, jret,
seperti itu. Nanti akan terbiasa yang manual. Kalau sudah bisa merasakan efek pemakanan grinding pasta ini, nanti pakai yang mesin. Untuk yang bor biasa atau bor tuner tidak masalah nanti, karena dia udah tahu efek pemakanan, biar tidak kemakan lebih banyak atau keblongan. Kalau sudah selangnya dilepas, terus kita bersihkan area permukaan yang katup yang diskur ini. Nah, ini yang kita perlu gunakan tisu untuk membersihkannya. Tidak perlu pakai diguyur bensin ya. Itu kita bersihkan pakai tisu. Nanti kita akan lihat seperti apa kontak setelah diskur itu. Kalau sudah merata semua, kita langsung ya rakit dan kita tes kerapatannya. Kita bersihkan dulu. Baik, adapun ini hasil skur katup yang tidak sukses ya. Bisa kita lihat bekasnya. Itu kalau kita lihat lukanya itu enggak rata. Ya, tuh. Ini bagian yang tidak terkena grinding paste. Ini bagian yang tidak terkena grinding paste. Ini termasuk contoh skur yang tidak sukses. Biasanya yang seperti ini, walaupun diskur terus-menerus, tidak susah untuk rapat. Ya, biasanya kerusakannya di katupnya sudah bengkok ya, atau bosnya sudah kocak. Makanya sebelum melakukan penyekuran harus benar-benar diperhatikan semua komponennya tidak ada kekocakan dan presisi ya. Baik setelah penggantian sekalipun, setelah penggantian bos klep ataupun dudukan klep, kalau tidak mapan nanti indikasinya ya dibuktikan dengan diskur itu dia tidak mapan gitu ya. Ini makanya kenapa saya mengajarkan untuk penyekuran manual, biar benar-benar mengenali ya. Jadi kalau diskur terus dibersihkan sudah jelas-jelas tidak mapan, jangan dilanjutkan diskur ya. Entah ganti katupnya, entah ganti bosnya yang sudah kocak, dan nanti dilihat apakah motor ini pernah diganti settingan klepnya, bosnya, atau katupnya. Jadi nanti kita menganalisanya lebih detail sehingga hasil pekerjaannya terbaik nanti. Dan berikutnya sekarang pengecekan katup masuk. Ini sepertinya akan merembes ya, karena ini tadi nggak rata skurnya, karena ini udah bengkok katupnya. Ini bisa dijadikan contoh yang tidak rapat. Masukkan bensin dari sini. Nah, bisa kalian lihat langsung bensin masuk basah ke ruang bakar nih ya. Ini pengecekan katup masuk, dimasukkan ke yang lubang intake ini, masuk ke sini. Ini langsung bocor nih, bensinnya banyak yang keluar. Ini kalau seperti ini motor nggak bisa hidup-hidup, susah hidup, karena kompresi terjadi kebocoran di katup masuk ini. Harusnya kedua katup itu kalau pas nggak ditekan oleh
katup pas kondisi pre seperti ini harus rapat semua, sehingga kompresinya bahan bakar terkompresi dan ketika dibakar menimbulkan ledakan di ruang bakar. Yang seperti ini motor jelas gak bisa hidup. Yang ini bagus, yang ini yang terjadi kebocoran karena katupnya udah mulai bengkok. Selanjutnya kita juga bagian satu juga di skor. Ini bagian katup yang buang. Ini sudah selesai juga di skor. Tinggal kita bersihkan bekas genting pastanya itu dengan tisu, lebih cepat. Tidak usah pakai bensin. Tidak usah diguyur pakai bensin. Ya. Ini cepat juga, langsung bersih. Dudukannya juga kita bersihkan. Jadi kalau melihat kontaknya ya antara katup dengan dudukannya, ini kita saputar ini rata ya. Jadi benar-benar tidak miring. Ini berarti sukses penyekurannya ya. Ini jadi permukaannya ini benar-benar lurus. Jadi kalau kita lihat hasil sekurannya ya, itu yang katup buang yang bagus kondisi sekurannya, dia masih presisi ya. Katupnya, bos klepnya sama setengan dudukan katupnya masih bagus. Adapun yang untuk bagian hisap, untuk bagian katup hisap itu saya lihat katupnya ini sudah mulai bengkok. Ini problemnya, karena bosnya masih relatif bagus, dudukannya masih standar orisinal. Jadi kita harus ganti katup yang seperti ini. Jangan dilanjutkan dengan skur dan pekerjaan selanjutnya, nanti justru malah nggak akan selesai ya. Jadi yang normal ya hanya yang di katup buang aja. Yang katup hisap ini, katupnya ini perlu ganti karena sudah mulai bengkok ya. Nah sekarang nanti kita akan rakit aja. Nanti kita tes kerapatan yang katup ini. Yang ini kan jelas sudah minta ganti. Sudah tahu problematikanya ya. Akan rakit mekanisme katupnya, sekaligus nanti kita akan tes rapat atau tidak. Tapi khusus bagian sini sudah kita kasih tahu tadi, aslinya tidak rapat karena katupnya bengkok. Tapi tetap kita pasang karena untuk media pembelajaran. Yang kita tes nanti yang sebelah sini, yang katup buang, karena katup buang itu mapan semua, baik katupnya, bos klepnya maupun settingan atau dudukan klepnya. Kita rakit ini yang katup buang setelah kita bersihkan benar-benar bersih ya. Jangan sampai ada kotoran sedikit pun di sini. Pasang, ini juga dipasang katup hisapnya. Ini aslinya ganti ya, tapi tetap kita pasang karena untuk media pembelajaran. Terus untuk pemasangan per klep ya, ini nggak boleh sembarang masang karena nanti per yang agak rapat ini harus, kalau pas kondisi seperti ini harus posisi di bawah. Nih, ini katup yang bagiannya rapat itu nanti harus dipasang di bawah. Nah, kalau kita lihat ini yang bagian rapat yang ini, yang longgar ya. Ini yang rapat, ini yang longgar. Berarti yang ini yang di bagian pasang di sini, nanti dia akan mengarah kepada seker tuh. Begitu pula yang ini sama, bagian yang rapat menghadap ke sini, dia akan menghadap ke seker. Berarti kita masangnya kalau pas posisi gini, kita taruh di bawah. Bagian yang rapat saya taruh di bawah ini.
Kemudian kita pasang penutup klepnya, topi klepnya, kanan dan kiri. Dan pasang pengunci klepnya. Ini pengunci klepnya. Kita pasang semua. Seperti itu. Terus bagian bawah kita ganjal aja pakai ini, penutup setelan katup. Terus kita kasih tisu ini biar nggak melukai ya ruang bakar. Nih ruang bakarnya ya, nggak melukai katup-katup ini. Oke, kita ganjal seperti ini. Dan kita akan pasang ini kita pasang, kita masangnya dengan alat sederhana aja bisa, yaitu kunci sok kaki 3 ini kita kasih ban. Seperti ini. Nanti kita tekan sampai belah pengunci ini ya masuk. Kita tekan. Ambil goyang-goyang. Diem tuh. Yang mana penguncinya? Untuk pengecekan kerapatan tidaknya katup, ini kita cek salah satu, baik yang ini hisap atau yang ini yang buang. Kalau ini rapat, saya masukin bensin dari sini, nggak ada rembesan ke sini. Ini bener-bener rapat, bener-bener kering. Nah, kita sekarang cek, masukkan bensin ke sini, ke bagian katup buang. Kita perhatikan di bagian sini benar-benar rapat. Nggak ada yang rembes, berarti kita sukses penyekel. Kita akan rakit lagi timlar dan astimlarnya. Ini juga jangan lupa sampai nggak terpasang, karena ini ada ring per ya, yang menjaga agar
tidak berisik ya ketika temlar gerakan ke kanan kiri seperti ini. Kita masukkan ini yang panjang, terus yang bagian depan ini untuk yang digunakan untuk melepas. Ini taruh di depan. Ya, ini. Ya. Kalau astimlarnya sampai kebalik, nanti susah untuk dilepas karena di sini nggak ada ulir yang untuk menarik. Untuk menarik astimlar, ya. Sehingga masangnya harus seperti ini. Nah, masangnya harus seperti ini. Ini di bagian depan, ulirnya, ulir bautnya. Ini kan yang untuk menarik, ngelepas ini. Baik, kita pasang. Seperti itu. Ini yang bagian ulir taruh depan. Ini. Terus ini bagian ring dampernya, ring pernya. Stemlarnya ini ulirnya di depan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kita pasang temlar, astemlar dan ring per ini untuk yang katup buang. Seperti itu, masuk. Kalau belum terbiasa untuk masang astemlarnya bisa pakai bautnya langsung, jadi seperti ini kan nggak bakalan kebalik, ini langsung pasang ke situ seperti itu ya.